Lebih adem mana? Di luar sama di dalam? Di dalam lebih adem. Baik. Yang di luar kalau mau ngadem silakan masuk. Masya Allah. Iya. Padahal ini kalau menurut saya panas, Ustaz. Karena biasanya kan saya di Bandung agak dingin, Ustaz. Masya Allah. Tapi menurut teman-teman di sini ini panas, dingin ya, Masya Allah. Masya Allah. Jadi emang udaranya di sini biasanya kayak gini ya. Ini serius banget semuanya. Biasa. Insya Allah kita talk show di sini temanya. Jadi insya Allah jadi nggak, maksudnya kita banyak hadiah. Insya Allah kita bagi-bagi hadiah dulu. Insya Allah masih ada yang di luar sedikit masuk ke dalam. Insya Allah. Di Bandung tuh apa menurut saya? Saya merasa orang-orang Bandung itu pintar kimia. Kenapa tuh Ustaz? Dia Etana mengartikannya bahasa kimia, padahal itu artinya etanya itu apa? Itu Ustaz. Itu. Jadi salah pengertian nih. Masya Allah. Saya nyari etanolnya mana nih? Masya Allah, Masya Allah. Tapi gimana Ustaz? Yang menurut Ustaz di Bandung kemarin tuh antara ya di Bandung dengan di Jogja gitu Ustaz, khususnya bedanya apa Ustaz? Dari vibes kajian, ambien atau lagi Ustaz? Yang paling kelihatan satu, macet. Macet. Ya qadarullah, karena kemarin pas kita ke sana tuh pas long weekend Ustaz. Jadi qadarullah emang macet banget gitu Ustaz. Nah sekarang macetnya pindah ke Majalengka. Macetnya pindah ke Majalengka, Masya Allah, Alhamdulillah. Oke, sebelum kita ada dari teman-teman di sini ada yang datang paling jauh ke sini hanya untuk kajian. Boleh yang datang paling jauh tunjuk tangan. Insya Allah nanti ada hadiah. Ya Bapak dari mana Pak? Cepu. Cepu di mana Ustaz? Cepu Jawa Timur. Jawa Timur, Tengah, Masya Jawa Allah. Tengah. Kesini hanya untuk kajian Pak? Oh kerja di Imam Bukhari, Solo. Oh Masya Allah, Masya Allah. Ada hadiah? Masya Allah. Ya silakan untuk Bapak. Masya Allah. Semoga Allah kasih ilmu yang bermanfaat Pak, Insya Allah. Amin. Oke. Ada lagi yang paling jauh. Ya Bapak dari mana Pak? Sulawesi. Langsung flight ke sini. Benar? Gimana? Nggak kedengeran. Oh asalnya, tinggalnya di mana Pak? Di Majalengka. Masya Allah. Ada lagi nggak yang sengaja datang ke sini dari jauh-jauh hanya untuk kajian, ketemu sama Ustadz dan belajar sama Ustadz? Ya Bapak dari mana Pak? Bojonegoro. Bojonegoro. Tinggal di mana? Cirebon, Masya Allah. Bapak yang belakang dari mana Pak? Sindangwangi di mana ya? Masih Majalengka. Berarti masih jauh Cirebon ya? Masya Allah. Minta satu lagi. Masya Allah. Oke. Baik. Maaf, yang tadi passing ya, Insya Allah. Baik. Nanti dulu Pak. Kita sekarang berlanjut. Di sini ada yang tahu apa itu ANB? Apa Pak? Aminur Bait. Apa itu? Channel itu. Benar Ustaz? Salah. Salah. Nama Ustaz ini, betul Ustaz? Nama saya bukan ANB. Coba. Singkatan, betul Ustaz? Bukan. Bukan juga. Ada yang tahu nggak di sini? Ada yang tahu? Ada hadiahnya insya Allah. Tadi yang salah juga kasih hadiah aja deh insya Allah. Biar semangat, biar semangat. Insya Allah. Bapak tadi yang jawab siapa? Bapak ini? Insya Allah. Satu lagi, Bapak ini juga dapat. Oh. Jawab salah dapat hadiah. Dapat hadiah San. Biar karena
Karena ngomong di depan umum tuh butuh keberanian, Ustaz. Jadi diketawain tuh biasanya agak sedikit bikin down gitu, Ustaz. Jadi kita apresiasi, Ustaz. Masya Allah. Ada yang tahu nggak teman-teman di sini ANB itu apa? Apa? Pak? Ayo ngaji bareng. Betul sekali. Betul. Langsung kasih hadiah nih. Nah, dikasih berapa Ustaz hadiahnya? 4 buku. 4 buku. 4 buku ditambah 1 baju. Masya Allah. Semoga masukin aja, Masya Allah. Jadi ANB itu kepanjangannya adalah Ayo Ngaji Bareng. Emang sama ya antara nama Ustadz dan kepanjangannya itu, jadi banyak yang terkecoh mungkin Ustadz ya? Iya. Pindah ke tempat yang lain mungkin beda. Mungkin ada yang tahu juga dulu latar belakangnya Ustadz tuh belajar apa? Ya silakan. Nuklir. Benar Ustadz? Kimia nuklir atau teknik nuklir? Teknik nuklir betul. Jadi bukan kimia nuklir. Jadi ya, tapi karena berani di sini juga ada yang bertanya-tanya saja. Kenapa Ustadz tuh dulunya teknik nuklir? Sekarang jadi Ustadz. Sekarang jadi Ustadz. Manusia biasa. Begitu. Bisa sedikit dijelaskan Ustadz? Ya, alhamdulillah wa sahbihi wa mawala. Kalau berbicara tentang kenapa orang bisa belajar ilmu agama, saya kira semua punya peluang yang sama. Saya bisa belajar ilmu agama, Bapak Ibu semuanya juga bisa belajar ilmu agama. Karena agama ini manusia. Sebagaimana yang Allah tegaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutusmu wahai. Makna seluruh alam ini tidak hanya terbatas pada sosok tertentu, orang tertentu, tapi semua punya peluang yang sama. Dan Allah jadikan Islam ini sebagai agama yang mudah untuk dipelajari. Dipelajari mudah, diamalkan mudah. Karena dia sejalan dengan fitrah. Itu kan sejalan dengan nurani fitrah manusia. Sehingga menanamkan keberadaan Tuhan lebih dari satu. Karena nanti akan bertabrakan, terjadi distraksi antara pernyataan A dengan pernyataan nggak lurus ketika orang anggapan bahwasanya Tuhan lebih dari satu. Masuk diantaranya adalah berbagai macam aturan yang disampaikan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan walaqad yassarna muddakir. Sungguh kami telah mudahkan orang itu mau mengambil pelajaran atau tidak. Sehingga di posisi ini sebenarnya pilihannya cuma 2, Pak. Anda mau mendekat atau tidak. Bagi mereka yang mau mendekat akan dimudahkan. Tapi bagi mereka yang dia tidak ada keinginan untuk mendekat, bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan manfaat yang besar, bisa mendapatkan pelajaran yang besar dari wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Masya Allah. Jadi buat kita semua juga itu satu angin segar lah ya Ustadz ya. Jadi nggak cuman hanya buat orang-orang yang belajar khususnya di bidang agama, jadi buat kita juga yang mungkin para pedagang atau misalkan pelajar umum yang bukan belajar di ilmu agama itu masih punya kans yang sama, punya kesempatan yang sama. Jadi dan Ustadz pun mulai belajar fokus di agama tuh di ketika kuliah, Ustadz, betul? Kalau latar belakang saya sendiri, saya itu dari mulai SD, SMA, SMP, SMA di luar negeri. Kemudian kuliahnya di dalam negeri. SD, SMP, SMA Muhammadiyah. Luar negeri ya. Swasta maksudnya. Baru setelah kuliah saya di kampus negeri di UGM. Masya Allah. Dan sebenarnya begini ya.
tidak ada istilah ilmu yang bertabrakan dengan agama. Masya Allah. Sehingga kita jangan sampai punya anggapan kalau orang belajar ilmu umum berarti dia nggak bisa belajar ilmu agama. Ini anggapan yang keliru. Memang ada ilmu yang bertabrakan dengan ilmu agama. Sehingga kalau mau belajar ilmu agama, ilmu ini harus ditinggalkan. Itu adalah ilmu sihir. Ilmu sih. Ya, sehingga orang yang belajar perdukunan, belajar sihir dan aneka ilmu-ilmu klinik, dia nggak bakalan bisa belajar agama karena ini bertentangan. Konsekuensi ketika dia mau belajar agama, bagian ini harus dia tinggalkan. Tapi kalau Bapak belajar ilmu ekonomi, bisnis, dagang apapun dengan pelajaran ilmu agama, ini tidak saling bertabrakan karena manusia bisa saja beraktivitas dunia dan di saat yang sama dia mempelajari ilmu agama. Ilmu agama, Masya Allah. Masya Allah, ini menarik nih Masya Allah. Dan Ustaz, kenapa Ustaz lebih memilih banyak membahas tentang muamalah Ustaz? Dibanding kan ilmu agama itu banyak ya Ustaz. Ada tentang pensucian jiwa misalkan Ustaz, atau ilmu-ilmu lainnya. Kenapa Ustaz lebih fokus di bidang muamalah gitu Ustaz? Sebenarnya kalau disebut fokus, saya nggak berani untuk menyebut itu. Karena dari jadwal kajian yang saya punya, baik di Jogja maupun di luar kota, justru dominan non-muamalah. Dominan non-muamalah. Tapi mungkin Ustaz, maaf Ustaz, kebanyakan orang tuh menilai bahwa Ustaz tuh ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan muamalah, itu tuh coba tanya ke Ustaz Ami misalnya, atau lihat ke Ustaz Ami. Itu mungkin salah sasaran dia. Salah sasaran, Masya Allah. Tayyib, kalau bicara awal mula belajar ilmu muamalah itu dimulai dari ketika saya menjadi bagian penelitian dan pengembangan di sebuah majalah namanya Majalah Pengusaha Muslim. Nah, saat saya menjadi bagian itu, beberapa asatidzah penulis di majalah itu sebagai narasumber ada Dr. Erwandi, ada Dr. Arifin Badri, ada para asatidzah yang lain, Ustadz Dr. Sufyan Baswedan dan yang lainnya. Nah, karena saya di bagian litbang, maka saya harus membuat kurikulum apa saja yang nantinya akan ditulis oleh para asatidzah. Setelah jadi kurikulum, kita sebarkan ke para asatidzah, Ustadz A menulis kurikulum ini, Ustadz B menulis materi ini dan seterusnya. Jadi artikel mereka kirim ke email saya. Maka saya adalah pembaca pertama. Karena waktu itu saya juga bertugas beberapa tahun, yang selalu saya perhatikan adalah referensi apa yang mereka gunakan. Dari referensi-referensi itu saya catati. Akhirnya saya cari kitab aslinya. Dan saya berusaha untuk menggali langsung dari sumbernya. Alhamdulillah dari situlah saya mencoba untuk menulis beberapa artikel seputar masalah muamalah, terutama berangkat dari pertanyaan para pengusaha. Sekitar tahun 2010, 2011, 12 itu kan awal kemunculan berbagai macam bank syariah, baik bank konven yang dia eksodus ke syariah atau bank syariah yang berdiri sendiri. Sehingga pada waktu itu polemik tentang masalah keuangan syariah, polemik tentang masalah KPR dan seterusnya sangat banyak. Ditambah lagi adanya banyak gerakan-gerakan dari teman-teman yang ingin bebas dari riba. Ada gerakan anti riba di kota A, di kota B. Mungkin teman-teman sudah sempat mengikuti itu ya. Sehingga dari berbagai macam gerakan itu mereka ingin tahu nih riba yang lebih detail. Kemudian saya memberanikan diri untuk menulis satu buku judulnya Ada Apa Dengan Riba. Dan buku itu sempat menjadi buku yang viral. Dan yang kami ketahui sudah lebih dari 15.000 eksemplar buku ini diedarkan. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan itu juga saya punya beberapa cerita dari teman, itu salah satu buku yang horor katanya Ustaz. Ya, ditakuti oleh sebagian orang. Tapi nggak ada cerita horornya di situ. Nggak ada cerita horornya Ustaz. Karena mungkin bagi sebagian saudara kita yang mungkin dulunya pernah bekerja berkaitan dengan itu Ustaz, mungkin itu satu hal yang menakutkan ya Ustaz. Padahal itu tetap harus kita pelajari ya Ustaz ya. Itulah fenomena di negara kita, ada sebagian orang yang takut mengenal halal haram. Karena dia khawatir ini nanti kalau membahas kayak gini makin tahu makin nggak boleh, serba dilarang. Ada sebagian orang yang kadang komentar apa-apa kok dilarang, dikit-dikit nggak boleh, dikit-dikit nggak boleh. Bahkan dia tanda itu kajian yang ANB kayak gini nih. Nah,
Sehingga dia nggak mau untuk mendengarkan, karena dia khawatir kalau ini akan bertabrakan dengan kepentingannya. Makanya satu prinsip yang sering kita ajarkan kepada teman-teman sekalian, jangan pernah takut untuk menerima kebenaran. Fenomena takut menerima kebenaran ini sudah ada sejak masa silam. Allah memberikan gambaran contoh orang kafir yang dia nggak mau dengerin Quran, padahal mereka paham isinya. Jadi kalau mereka mendengar Nabi SAW membaca Quran, mereka ngerti, tapi mereka nggak mau. Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin ka'annahum humurum mustanfirah farrat min qaswar. Kenapa mereka berpaling dari peringatan yang aku turunkan? Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin. Kenapa mereka berpaling dari peringatan yang Allah turunkan? Ka'annahum humurum mustanfirah. Perumpamaan mereka itu seperti keledai yang ketakutan, farrat min qaswar, yang lari dari kejaran singa. Ini contoh fenomena orang yang ketakutan untuk mendengarkan kebenaran. Sehingga beberapa teman mereka menyampaikan testimoni. Buku Ada Apa Dengan Riba, buku fikih ASN. Itu diantara buku yang ditakuti oleh sebagian orang. Bahkan sampai ada salah satu ASN ya. Dia bekerja di bagian perizinan. Saat disuguhi buku itu, silahkan kamu baca, ini gratis untuk kamu, hadiah. Dia nggak mau, dia nolak. Kenapa nggak mau? Saya takut membacanya. Padahal saya pastikan, saya tidak menceritakan horor di situ. Cuman dia masih takut. Itu karena dia nggak berani untuk mendengarkan tausiah, ceramah, penjelasan yang menurut dia itu akan bertentangan dengan kebiasaan dia sehari-hari. Makanya teman-teman yang sudah berani duduk di sini sudah siap Pak nanti Pak? Dengerin yang pahit-pahit sudah siap Pak? Sudah siap Pak? Sebab nggak semua orang sanggup seperti itu. Gak semua orang saja. Tapi tadi sedikit menyinggung yang saya bilang, apakah orang yang tadi nanya ke Ustaz bahwa saya belum siap dengan buku yang tadi Ustaz buat itu, apakah itu beliau tuh sengaja udah belajar gitu Ustaz? Apa belum sama sekali Ustaz? Dia belum menyentuh, dia belum membuka. Jadi lihat judulnya saja mungkin dia udah ketakutan. Udah ketakutan baru judulnya doang. Judulnya. Ya. Apalagi lihat nama penulisnya itu. Masya Allah, Masya Allah. Yang menarik Ustaz. Dan mungkin di sini Ustaz, kalau kita pengen belajar muamalah Ustaz, hal dasar apa yang harus kita pelajari lebih dulu Ustaz? Prinsipnya adalah taslim. Taslim itu artinya saya siap pasrah dengan apapun peraturan yang Allah berikan. Kalau orang sudah punya kondisi macam ini, maka dia diberitahu dengan cara apapun akan mudah untuk menerima. Karena seorang muslim ketika dia dihadapkan dengan aturan Allah, nggak boleh kemudian dia punya pilihan siap dan tidak siap. Adanya hanya sami'na wa ata'na. Dan itulah yang Allah tegaskan. Perkataan seorang muslim, seorang mukmin ketika dia mendapatkan perintah Allah, dia hanya boleh mengucapkan sami'na wa ata'na. Dia nggak boleh, aku belum siap seperti ini. Coba kebayang nggak, misalnya orang ini hidup di zaman Nabi SAW, lalu turun ayat yang berkaitan dengan masalah tertentu. Ini haram, ini dilarang. Ya Rasulullah, kami belum siap seperti ini. Nggak diterima. Sehingga apapun ketika sudah menjadi undang-undang dan peraturan Allah, orang hanya boleh mengatakan sami'na wa ata'na. Ada satu cerita ya. Udah dengar ceritanya belum? Belum. Oh, belum. Jadi Taif itu dihuni oleh Bani Thaqif. Daerah sekitarnya sudah untuk datang menghadap Nabi SAW ke Madinah. Mereka minta. Yang pertama mereka sampaikan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, agar berhala Lata itu tidak dihancurkan. Biarkan itu menjadi cagar budaya peninggalan nenek moyang dan leluhur kami. Nabi SAW nggak terima. Ini adalah sumber kesyirikan. Kalau kalian nggak mau untuk memusnahkan Lata, biar kami nanti akan mengirim pasukan untuk menghancurkan Lata. Akhirnya Nabi SAW mengirim pasukan untuk menghancurkan berhala Lata. Yang kedua, mereka minta pengecualian. Ya Rasulullah, khamr itu menjadi minuman sehari-hari kami. Jadi kalau khamr diharamkan, ini terlalu berat bagi kami. Mereka minta izin, boleh nggak kami diizinkan untuk minum khamr?
sehingga jadi muslim tapi boleh minum khamar. Sehingga beliau mengatakan kalau kalian tetap minum khamar akan kami cambuk. Ketika mereka masuk Islam berarti harus siap dengan peraturan Islam, di mana khamar dilarang dan orang yang minum khamar dihukum. Yang ketiga, mereka minta agar riba itu dihalalkan untuk mereka. Karena ini transaksi yang paling sering mereka lakukan. Maka saat mereka minta agar riba itu diberikan kelonggaran untuk mereka, dilarang oleh Nabi SAW. Allah haramkan riba. Yang keempat, mereka minta agar boleh zina. Karena mereka kalau safar nggak bawa keluarga, zina. Nabi SAW masih ancaman, kalau kalian zina kami rajam. Sehingga tidak ada toleransi. Walaupun dalam posisi itu mereka ini memberikan penawaran untuk mau masuk Islam, tapi aneka keringanan tadi tidak diberikan oleh Rasulullah SAW. Karena seorang mukmin ketika dia sudah menyatakan masuk Islam berarti berlaku semua aturan Islam pada dirinya. Jadi harus semuanya ikut ya, jadi nggak bisa tebang pilih istilahnya gitu ya. Jadi kalau sudah siap belajar berarti siap untuk menerima hukum dan aturan yang ada. Masya Allah nih Ustaz, mungkin ini harusnya di awal saja, tapi mungkin ini juga menjadi core penting di pembahasan muamalah ini. Mungkin kenapa seorang muslim itu harus belajar muamalah, Ustaz? Ada satu hadis ini riwayat Bukhari. Nabi SAW pernah mengatakan, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadha min amin halalin amin haram. Sungguh akan datang di tengah umat manusia di mana orang tidak peduli dari mana dia mengambil harta, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Pertanyaannya, Anda sudah merasakan belum zaman seperti ini? Sudah merasakan belum? Ya. Sudah. Indikatornya apa? Indikator apa yang Anda rasakan sehingga bisa disimpulkan zaman ini sudah kita rasakan, sudah ada sekarang? Ya? Apa? Nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ya. Jadi tentang fenomena orang tidak peduli dari mana dia mengambil harta, ini ada dua makna. Makna yang pertama adalah nggak mau belajar. Sehingga hampir mayoritas kaum muslimin mereka nggak ngerti tentang apa itu fikih muamalah, apa itu rukun jual beli, apa syarat jual beli, apa itu riba, nggak ngerti. Di depan kita ada pasar ya. Kalau Anda berani survei Pak, datang ke sana, tanyakan kepada pedagang-pedagang di depan itu, ngerti nggak riba itu apa? Bingung mereka, wah riba, saya nggak ngerti mas, ngertinya rabi mas. Kalau riba nggak tahu. Saat mereka ditanya, coba di sini pedagang angkat tangan, pedagang. Yang pedagang? Pedagang ya. Siap ditanya ya? Siap. Siap ditanya. Baik, pertanyaannya. Sebutkan rukun jual beli. Akad. Ada penjual, ada pembeli, ada barang yang diperjualbelikan, ada akad, ada tawar menara. Kalau nggak ditawar, baik, kasih hadiah Pak. Hadiah, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Masya Allah. Nah mungkin dominan di sekitar kita kalau ditanya seperti itu nggak ngerti. Kalau dulu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, negara itu memberikan edukasi dan sekaligus regulasi untuk pasar. Sehingga sampai Amirul Mukminin datang ke pasar, kemudian tanya satu-satu kepada para pedagang yang ada di pasar. Yang nggak bisa jawab diapain? Disuruh keluar. Sambil beliau mengatakan la yabi'u fi suqina illa man tafaqaha wa illa akala riba sya'am aba. Tidak boleh berdagang di pasar kami kecuali orang yang paham fikihnya. Karena kalau tidak, dia akan makan riba sadar atau tidak sadar. Sebab orang ketika tidak ngerti seperti itu, mungkin dia melakukan transaksi riba bukan karena dia punya keinginan untuk maksiat, tapi karena dia nggak ngerti riba itu apa. Akhirnya melakukan praktek riba tanpa sadar. Dan ketika ini jumlahnya banyak, berarti kan pasar ini kotor dengan maksiat. Dalam posisi ketika pasar itu kotor dengan maksiat, salah satu di antara efeknya adalah keberkahan akan dicabut oleh Allah. Maka Amirul Mukminin tidak menghendaki pasar Madinah mengalami seperti itu, sehingga beliau batasi.
Yang boleh untuk berdagang di pasar Madinah hanya orang yang paham fikihnya. Budaya semacam ini terus-menerus turun-temurun dilakukan oleh kaum muslimin sampai zaman Imam Malik. Hingga ada salah satu gubernur Madinah ketika itu, beliau minta kepada Imam Malik untuk ngumpulin para pedagang di pasar Madinah. Lalu mereka di briefing oleh Imam Malik, selanjutnya mereka ditanya, siapa yang bisa menjawab pertanyaan Imam Malik diizinkan untuk berdagang, yang nggak bisa jawab dia nggak boleh berdagang. Coba kalau misalnya standar seperti ini masih berlaku di zaman sekarang, kira-kira pasar depan ini bubar nggak, Pak? Mungkin akan bubar. Sehingga nggak ada misalnya pemilik toko atau tenan yang ada di situ yang ngerti tentang bagaimana prinsip riba yang benar, pembagian riba, mereka nggak ngerti. Makanya fenomena pertama orang yang tidak peduli halal haram adalah tidak mau belajar. Yang kedua, dia udah tahu kalau itu dilarang, dia ngerti kalau itu haram, tapi nekat untuk diambil. Kayak tadi ya, antara satu dengan yang lain saling memotivasi, yang nyari yang haram aja susah, apalagi nyari yang halal. Sehingga seolah-olah ini dijadikan sebagai alat pembenar, biarin saja kita mencari yang haram, karena kita nyari yang haram aja susah. Akhirnya antara satu dengan yang lain dia ngerti, ini riba tetap diambil, ini sogok tetap doyan diambil, ini suap tetap doyan diambil. Sehingga sampai misalnya ada ungkapan, mencari pegawai atau aparat yang bersih dari suap barang langka. Nah ini kan contoh bagaimana semaraknya harta haram yang tersebar di masyarakat. Karena banyak sekali masyarakat yang kadang kurang memahami gratifikasi itu sebenarnya adalah sesuatu yang dilarang. Makanya saya menulis buku fikih ASN. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kontribusi bagi kaum muslimin dan bagi negara berkaitan dengan bagaimana membangun para karyawan yang lebih bermartabat, punya kepribadian yang baik, amanah, anti dengan aneka harta haram dan seterusnya. Dan alhamdulillah kita setelah mengembangkan satu platform digital yang insya Allah bisa diikuti secara online untuk para ASN maupun karyawan di perusahaan yang lain dengan nama Sekolah ASN. Sekolah ASN. Ya, jadi sebenarnya ini adalah pesanan dari salah satu pejabat. Beliau minta bisa nggak dibuatkan sebuah pembelajaran online yang nanti itu bisa diikuti oleh para ASN. Akhirnya kami buatkan, judulnya Sekolah ASN. Insya Allah saat lagi akan launching itu. Jadi belum launching saja? Belum. Sekarang baru penyelesaian untuk semua perlengkapannya, dan insya Allah ketika launching webnya sudah jadi, semua modul sudah ada, videonya sudah siap. Sebentar lagi insya Allah di launching. Jadi Bapak Ibu misalnya di antara Anda yang jadi ASN bisa diikuti di IG Aminur Baiz. Masya Allah nih. Jadi tinggal ditunggu aja Ustaz ya. Insya Allah. Jadi buat ya buat saudara-saudara di sini yang kerjanya sekarang sebagai ASN, mungkin ini salah satu platform yang mungkin bisa diikuti nanti ya. Karena insya Allah nanti akan mungkin di sana akan dari awal ya, dari basic Ustaz ya. Dari basic, dari mulai motivasi, kemudian mengenal sedikit masalah fikih tentang akad dalam menjadi seorang karyawan. Masya Allah. Ustaz, ada satu pertanyaan lagi Ustaz. Kalau misalkan ada satu pedagang Ustaz, di suatu pasar misalnya, itu nggak tahu apa itu riba dan hal-hal yang basic tentang jual beli, karena dia belum belajar, apakah itu ada efeknya dan dia terkena dosa atau enggak Ustaz? Ada namanya ilmu wajib. Ilmu wajib ini ketika tidak diketahui oleh seorang muslim, maka dia berdosa. Karena tanggung jawab dia adalah memahami itu agar dia tidak bersalah ketika beraktivitas. Ilmu wajib ini contohnya apa Pak? Ada ilmu yang hubungannya ibadah dia dengan Allah, seperti bagaimana cara bersuci, bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara puasa yang benar. Seperti ini wajib untuk diketahui oleh setiap muslim. Bagi mereka yang mau berangkat umroh, dia punya ilmu wajib tentang umroh. Saya pernah ketemu dengan orang yang dia nggak ngerti umroh itu apa, tapi umroh. Terus saya tanya, terus kamu lakukan apa? Cuma ikut-ikutan aja, muter-muter, ikut muter. Kan? Berapa kali nggak tahu, pokoknya muter gitu aja. Tawaf dia nggak ngerti harus berapa kali. Doanya apa nggak ngerti sama sekali. Habis itu pindah, sa'i, cuma naik turun. Dia nggak tahu. Nah, gimana kalau dia melakukan pelanggaran? Mungkin dia memakai pakaian yang seharusnya ditinggalkan, tapi dia gunakan.
Hal yang sama juga ketika seseorang mau berdagang. Anda selalu beraktivitas muamalah, baik sebagai pengusaha, pedagang, karyawan, maupun profesi apapun. Kita pasti akan pernah jual beli. Kita pernah transaksi uang, dan seterusnya. Sehingga ini bagian dari ilmu wajib yang harus diketahui oleh setiap muslim yang dia beraktivitas muamalah. Kecuali kalau dia nggak pernah muamalah sama sekali. Ada nggak di sini, Pak? Yang nggak pernah jual beli dari mulai kecil sampai gede? Ada nggak? Yang ada nggak pernah jual beli atau muamalah nanti kita dapat hadiah 10? Ada nggak? Dari kecil sampai sekarang yang nggak pernah jual beli? Nggak ada kayaknya saya. Itu Ada. Umur berapa? TK, SD kelas 1. Pernah kan jual beli? Sudah pernah. Beli permen pernah nggak, Dek? Beli permen pernah nggak? Pernah, berarti pernah saya. Ini yang nggak pernah sama sekali jual beli. Ada nggak? HP saya bawa aja nih kalau yang nggak pernah kayaknya. Karena ini keseharian ya, Ustaz ya. Nah, karena ini adalah keseharian kita, berarti kan setiap orang harus tahu itu. Karena kalau tidak, bisa dipastikan ketika dia melakukan transaksi dan dia nggak paham tentang itu, mungkin dia akan melanggar. Apalagi di zaman online kayak gini ya, ada banyak sekali fitur-fitur yang ditawarkan oleh para penjual online. Dan kadang dari semua fitur itu tidak semuanya halal. Ya, misalnya cara bayar, kemudian aneka diskon dan potongan dan seterusnya. Model-model COD-an. Itu kalau nggak ngerti gimana? Sensitif untuk terlibat dalam sesuatu yang haram. Loh, Pak, kalau kita nggak tahu haram kan berarti halal, Pak. Dimaafkan ya, Ustaz? Baik. Ketika tidak tahu yang haram, hukum tidak pernah berubah. Sehingga yang haram tetap haram walaupun kita nggak tahu. Cuman bedakan antara tidak tahu dan nggak mau tahu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu siapa yang nggak tahu, benar-benar nggak tahu, dan siapa yang nggak mau tahu. Bisa jadi mereka yang tadi ya, saya nggak mau baca buku ini, nanti kalau ngerti malah jadi nggak boleh. Berarti sebenarnya dia nggak tahu atau nggak mau tahu? Nggak mau tahu. Dia nggak mau tahu. Keterangan itu cukup mudah untuk dia dapatkan, tapi sengaja dia hindari dengan alasan khawatir nanti kalau tahu akan menyinggung dirinya. Padahal sejatinya dia itu sudah punya trigger di sini, tapi dia nggak mau tahu. Tayyib. Kemudian jika orang itu betul-betul sama sekali tidak tahu, memang dia dimaafkan dalam hal ini. Namun setelah dia tahu, kewajiban dia adalah bertobat dan meninggalkan kebiasaan buruk yang dulu pernah dia lakukan. Baik, Ustaz. Tapi apakah ada efeknya, Ustaz? Misalkan kita taruhlah misalkan kita udah belajar nih, Ustaz. Udah belajar satu pelajaran muamalah gitu, Ustaz. Tapi ternyata ketika kita berdagang itu ada satu hal yang dilanggar, misalkan contohnya lah, kena riba. Mungkin kita belum sampai bab riba misalnya, Ustaz. Nah, apakah itu tuh ada efeknya ke diri kita, Ustaz? Atau enggak, Ustaz? Di posisi ketika memang 100% dia nggak tahu, maka harta yang dia dapatkan terbagi menjadi dua. Satu, harta haram yang didapatkan dengan cara dolim. Seperti ini tidak ditoleransi, wajib bagi dia untuk mengembalikan. Dan tidak ada ceritanya beralasan, aku kan belum mengenal sunnah waktu itu. Karena bukan syarat untuk menerima harta haram secara dolim harus dilakukan dalam posisi kenal agama. Bahkan misalnya, Pak, ada orang yang dulunya non-muslim, dia pernah mendolimi orang lain dengan mengambil harta orang dan seterusnya. Kemudian dia masuk Islam, maka kewajiban dia dulu pada waktu non-muslim sempat mengambil harta orang lain, dia harus kembalikan. Karena hak orang ini tidak hilang. Udah? Contohnya, mungkin sebagian di antara bapak ibu yang ada di sini pernah mengalaminya ya. Barangkali ada di antara kita yang pernah main ke kantin, makan gorengan 5, ngaku darmaji, dar 5, ngaku siji. Ada Pak? Ada. Subhanallah. Ada. Gak usah dibilang-bilang, tutup aja tutup. Masya Allah, berani angkat tangan. Suara. Ya Allah, Allah Ustaz. Atau mungkin ya, ada di antara kita yang dulu waktu SMA pernah naik angkot nggak bayar. Begitu turun malah minta kembalian. Subhanallah. Pernah? Masya Allah. Tadi sudah dapat hadiah belum? Kasih hadiah. Ini forum pengakuan dosa ya. Subhanallah. Subhanallah.
Kira-kira hilang nggak itu Pak? Kewajiban itu tetap melekat. Tapi kan udah lupa Pak, nanti akan diingetin sama Allah di akhirat. Nah terus gimana cara kita menyelesaikan? Anda harus cari itu siapa sopirnya, siapa pemilik angkotnya, siapa pemilik kantin, dah dibayar itu. Nggak selesai di dunia, lanjut di akhirat. Dan jangan pernah berpikir, cuman gopek, cuman cepek, cuman segitu aja kok. Kecil di dunia dari sisi materi, tapi penyelesaian di akhirat kan pakai amal. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal mithqala dzarra syarran yara." Kecil-kecil pun ada di situ dan nanti dia akan ngambil pahala kita atau dosa kita ditambah dari dosa mereka, dan itu sangat berbahaya. Maka upayakan sebelum mati selesai. Bisa nggak? Nah kemudian bingung, ini saya harus menyelesaikan kemana? Sementara nggak kenal siapa nama sopirnya, kemana saya harus bayar, dan seterusnya. Termasuk misalnya kantinnya udah tutup tuh, sekolahnya udah bubar, Atau udah pindah kota misalnya, pindah atau rumah. udah pindah kota. Dalam hal ini ada dua pendapat ulama. Ada yang berpendapat boleh sedekah atas nama yang bersangkutan, walaupun kita nggak tahu namanya, tapi Allah tahu namanya. Sehingga Anda sediakan senilai uang yang dulu menjadi kewajiban Anda, plus mungkin dikasih toleransi karena faktor inflasi. Jadi misalnya kejadiannya tahun 90 tuh ya, waktu SMA masih nakal-nakalnya itu. Kalau sampai 2026 mau diselesaikan, 10.000 anggap sekarang jadi 50.000. Maka Anda sedekah 50.000 atas nama yang bersangkutan. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, tidak ada peluang untuk taubat. Tunggu nanti di akhirat, karena dia akan bertemu dengan pemiliknya. Terus untuk yang kedua gini Pak, apa yang bisa dilakukan? Coba kamu banyak beramal soleh, sedekah rahasia dengan penuh keikhlasan. Mudah-mudahan pahalamu ini bisa dipakai untuk menggantikan saat kau dituntut oleh yang bersangkutan di akhirat. Ini solusi untuk harta haram yang didapatkan dengan cara zalim. Sudah masuk waktu Isya? Baik, kita akan dengarkan adzan Isya dulu ya. Ya. Gimana Pak? Sholat dulu. Dimulai. Ya, mungkin nanti buat teman-teman di sini kita lanjut setelah sholat Isya, dan buat teman-teman di sini yang mau bertanya bisa nanti ditulis di kertas. Kalau nggak nanti, insya Allah nanti ada interaktif juga, dan buat ibu-ibu juga yang mau bertanya nanti, insya Allah ada disiapkan sama Mutia, disiapkan aja pertanyaannya. Nanti selepas Isya kita lanjut dengan tanya jawab. Oh ya, dan satu lagi buat teman-teman di sini ada kabar gembira, insya Allah. Ada kabar gembira. Jadi nanti selepas kajian jangan dulu pada pulang, karena kita akan menyaksikan ada satu orang yang akan menjadi saudara kita, yang akan syahadat insya Allah. Jadi setelah nanti kajian beres jangan dulu pada pulang, insya Allah. Kita break dulu sholat Isya, setelah itu kita lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.